Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37 ingin menangis saja dengan penolakan istrinya. Mas, katanya mau jatah. Ayo kita olahraga malam. Ajak Alea dengan penuh semangat. Kening Tristan mengkerut mendengar ucapan istrinya yang malah mengajak. Padahal jelas tadi Alea menolak keras. Bukannya tadi kamu gak mau, kenapa sekarang tiba-tiba? Tanya Tristan seraya ikut naik ke atas ranjang. Alea menyusuri wajah dan dada bidang Tristan dengan jari telunjuknya. Hal itu benar-benar membuat Tristan panas dingin. Sayang. Geraman mulai terdengar dari mulut Tristan. Tatkala jari lentik istrinya semakin merayap ke dalam kaos yang ia gunakan. Mas, aku pengen. Bisik Alea lalu mencium leher Tristan bahkan berani mencetak tanda. Sayang, kalau ini cuma peralihan supaya aku nggak cek CCTV, maka kamu salah. Kata Tristan dengan mata terpejam. Alea menjauhkan wajahnya dari leher suaminya, ia menatap pria itu penuh pertanyaan. Maksud kamu? Tanya Alea. Tristan tersenyum tipis. Ia lalu mendekatkan wajahnya ke leher Alea dan memberikan kecupan basah yang memabukkan. Ah, Mas, maksud kamu apa? Tanya Alea berusaha menahan godaan suaminya. Aku tahu bahwa yang membuat kamu terluka adalah mamaku kan? Jawab Tristan dengan tenang. Alea terkejut bukan main. Ia menangkup wajah Tristan lalu mengusap-usap rahang tegas pria itu dengan lembut. Mas, mungkin mama nggak sengaja melakukannya. Tolong jangan marah ya, pinta Alea ketakutan. Tristan tersenyum tenang. Ia menggelengkan kepalanya mendengar permintaan dari istri cantiknya ini. Walaupun Mama Saras adalah ibunya, tapi Tristan tidak akan membenarkan perbuatannya terhadap istrinya. Bahkan sampai melukai Alea. Nggak bisa, sayang. Besok kita datang ke rumah papa dan mama ya. Aku nggak suka ada yang menyakiti kamu. Balas Tristan menolak. Tapi, ucapan Alea terhenti karena Tristan kembali memberikan kecupan di lehernya yang jenjang. Tidak ada tapi, sekarang ayo olahraga seperti kata kamu. Ajak Tristan berbisik dengan nada menggoda. Alea akhirnya pasrah, ia melayani suaminya dengan sangat baik dan sepenuh hati. Alea berharap bahwa kegiatan mereka sekarang akan bisa mengurangi rasa marah Tristan terhadap ibunya. Alea mendesah panjang tatkala merasakan gerakan suaminya semakin kencang. Tristan sendiri seperti tidak sadar bahwa ia telah bergerak melebihi kecepatan yang seharusnya. Sampai tubuh Alea terguncang. Mas, pelan. Perut aku kram. Cicit Alea dengan mata terpejam. Tristan seakan tuli, pria itu tetap bergerak konstan. Tanpa mempedulikan kata-kata Alea yang memintanya untuk memelankan tempo permainan. Sementara itu di apartemen Alea dan Tristan dulu, tampak seorang pria dan gadis tengah makan malam bersama. Kondisi gadis itu sudah berangsur membaik setelah dirawat di rumah sakit dan di rumah. Om, pelayan itu bagaimana sekarang? Tanya Aira seraya terus memotong apel di atas pangkuannya.
Saat ini mereka sedang duduk santai di depan televisi. Keduanya terlihat seperti pasangan suami istri yang sedang santai usai makan malam bersama. Nasibnya sama seperti bosnya, jawab Mondi singkat. Kening Aira mengkerut, ia tidak mengerti kata-kata Mondi barusan. Tidak perlu dipikirkan, saya juga nggak mau menjelaskan ke kamu. Ujar Mondi dengan cepat. Aira menekuk wajahnya, ia menatap pria itu dengan perasaan kesal. Apel yang ia potong sudah habis dimakan Mondi sejak tadi. Om, apelnya habis, aku kapan makannya? Ucap Aira dengan kesal. Mondi tersenyum miring. Ia lalu mengambil pisau dan buah apel dari tangan Alea untuk bergantian memotong. Sini gantian, kata Mondi pelan. Aira menolak, ia mengambil kembali pisau dan apel dari tangan Mondi. Gerakannya yang cepat tanpa sadar membuatnya menggores jari Mondi sampai berdarah. Astaga, Om. Aira meletakkan pisau dan piring ke atas meja. Lalu dengan cepat ia mengambil jari Mondi, dan setelahnya memasukkan ke dalam mulutnya. Mondi melotot melihat jarinya berada di dalam mulut Aira. Jakunnya tampak naik turun merasakan bibir dan lidah lembut gadis itu. Tidak perlu, saya bisa mengobatinya. Ketus Mondi buru-buru menarik jarinya dari dalam mulut Aira. Mondi pun beranjak dari tempatnya. Ia harus segera pergi ke kamar sebelum sesuatu dalam dirinya semakin bangkit. Dan menyebabkan hal yang tidak seharusnya terjadi. Sial, sial, sial. Mondi berkali-kali seraya masuk ke dalam kamar mandi. Sementara Aira, gadis itu tampak mengerutkan keningnya heran. Tatkala melihat Mondi langsung beranjak dari tempatnya. Apa Om Mondi jijik ya sama mulut aku? Gumam Aira bertanya-tanya. Aira menggaruk kepalanya. Ia jadi tidak enak pada Mondi karena sembarangan bertindak tadi. Alea membuka matanya. Saat merasakan kecupan di seluruh wajahnya, ia menoleh ke samping di mana Tristan tampak sudah rapi dengan setelannya ke kantor. Jangan lupakan ketampanan pria itu yang paripurna. Membuat Alea refleks langsung mengusap wajah suaminya. Alea melenguh, ia mengangkat kedua tangannya dan langsung disambut baik oleh Tristan. Tristan menarik kedua tangan istrinya sampai terduduk. Lalu wanita itu langsung masuk ke dalam pelukan suaminya. Baru beberapa saat Alea memeluk tubuh tegap suaminya. Ia langsung dibuat terkejut dengan rasa mual yang menyerangnya. Uek, Alea berlari turun dari ranjang, ia masuk ke dalam kamar mandi tanpa menutup pintu dulu. Tristan yang khawatir pun tampak ikut menyusul, ia membantu memijat tengkuk Alea. Sayang, kamu kenapa? Tanya Tristan seraya mengusap punggung Alea. Alea mencuci mulutnya. Ia menatap Tristan lalu mendorong pria itu menjauh darinya. Sebelah tangan Alea memegangi hidung. Tanda bahwa ia merasa terganggu akan aroma suaminya. Sayang, aku? Tanya Tristan ambigu. Kepala Alea mengangguk, ia paham dengan pertanyaan dari Tristan barusan. Kamu pakai parfum apa sih? Baunya bikin mual. Kata Alea protes. Alea mengambil handuk bersih yang ada di sana.
Ia lalu membekap mulut dan hidungnya sendiri sebelum akhirnya keluar dari kamar mandi. Meninggalkan Tristan yang melongo tak percaya. Tristan masih berdiri seperti patung. Ia lalu mengangkat kedua tangan bergantian sambil mengendusnya dalam-dalam. Perasaan gak bau, kenapa Alea jadi aneh begini? Gumam Tristan usai mencium aroma tubuhnya sendiri. Tristan mencium bahwa ia sangat wangi. Tentu saja karena parfum jutaan mikiknya tidak akan memancarkan bau yang murahan. Tristan menghela nafas. Ia lalu segera keluar untuk melihat istrinya yang kini sedang mengambil pakaian di dalam lemari. Sayang, aku gak bau sama sekali. Kamu kenapa jadi aneh? Tanya Tristan dengan nada frustasi. Alea menoleh. Kamu bau, aku gak suka. Pokoknya jangan dekat-dekat sama aku. Jawab Alea dengan nada sedikit kesal. Tristan mendekat. Sayang, rengek Tristan dengan manja. Alea menggeleng. Ia lalu berjalan sambil membawa bajunya dan masuk ke dalam kamar mandi. Kali ini Alea mengunci pintunya agar Tristan tidak bisa masuk. Tristan menggaruk pelipisnya, ia dibuat kelimpungan oleh penolakan istrinya pagi ini. Jelas ia tidak bau sama sekali. Kenapa Alea malah bicara aneh? Alea, kayak ibu hamil kamu tuh. Gumam Tristan gemas sendiri. Tristan tertawa. Namun setelah beberapa saat ia terdiam menyadari ucapannya sendiri. Tristan dibuat melongo sebentar kemudian berlari ke arah meja nakas. Tristan mengambil kalender. Ia meraba tiap deret angka di kalender tersebut dengan jari telunjuknya. Alea, dia telat datang tamu bulanan. Gumam Tristan. Tristan masih terdiam. Namun setelah beberapa saat ia tersenyum begitu lebar. Banyak dugaan positif di kepalanya tentang kondisi istrinya sekarang. Sayang. Tristan berteriak kencang sambil menggedor pintu kamar mandi. Apa sih, Mas? Nanti dulu, aku masih mandi. Sahut Alea dari dalam. Tristan berjalan mondar-mandir. Ia tidak sabar melihat istrinya keluar dari kamar mandi. Dan akan langsung ia bopong ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Tristan sangat berharap bahwa Alea benar-benar hamil. Ia dan istrinya sudah cukup menderita karena kehilangan anak. Dan sekarang, Tristan benar-benar berdoa, semoga Alea memang sedang mengandung. Tristan duduk di pinggir ranjang. Ia menggigit ibu jarinya sendiri sambil terus menatap kamar mandi. Tidak lama kemudian, Alea keluar dengan sudah berpakaian. Rambutnya tampak masih tergulung oleh handuk. Sayang. Tristan hendak mendekati istrinya, namun Alea menolak. Mas, jangan aku mual banget. Pinta Alea mengulurkan tangannya, meminta suaminya untuk tetap di tempatnya. Tristan menekuk wajahnya, ia rasanya ingin menangis saja dengan penolakan istrinya. Sayang, kita ke rumah sakit. Ajak Tristan dengan semangat. Alea membalik badan sambil terus mengeringkan rambutnya. Rumah sakit, Mas, siapa yang sakit, apa Mama? Tanya Alea dengan penuh kekhawatiran. Tristan tersenyum, Alea benar-benar wanita yang baik. Bahkan setelah perlakuan kasar Mama Saras pada dirinya,
Alea tetap mengkhawatirkan kondisi mama mertuanya. Enggak, sayang, bukan mama, tapi pokoknya kita harus ke rumah sakit. Jawab Tristan. Alea hanya manggut-manggut, ia akan ikut kemanapun suaminya mengajak. Asal bersama Tristan, ia tidak akan takut tersesat. Setelah mengeringkan rambutnya dan sedikit memoles makeup, Alea pun berjalan mendekati Tristan. Alea menggandeng tangan suaminya, ia memasang senyuman penuh semangat. Ayo, sayang. Ajak Alea. Kening Tristan mengkerut, ia merasa aneh melihat perubahan sikap istrinya. Tadi tidak mau dekat sama sekali, tapi lihatlah sekarang. Udah nggak mual? Tanya Tristan. Nggak, aku juga nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak mual lagi. Jawab Alea dengan jujur, ia juga kebingungan sendiri. Ya udah nggak apa-apa, malah bagus. Aku tersiksa kalau kamu nggak mau dekat aku. Timpal Tristan, membuat Alea tertawa pelan. Tristan tidak banyak bicara, ia lalu mengajak istrinya untuk keluar dari kamar. Saat keduanya sudah sampai di luar, mereka berpapasan dengan seorang pelayan yang sepertinya mau datang ke kamar. Tuan, Nona, ada nyonya dan tuan besar di bawah, mereka menunggu kalian. Ucap pelayan itu dengan sopan. Mendadak senyuman di wajah Alea menghilang. Kini wajahnya tampak tegang dengan mata menatap ke sana ke sini. Perasaan Alea tidak tenang. Jangan takut, sayang, ada aku, mereka datang ke sini karena permintaanku. Tutur Tristan yang menyadari perubahan ekspresi di wajah Alea. Alea menghela nafas pelan. Ia mengeratkan gandengan di tangan suaminya. Sebagai bentuk perlindungan yang sangat Alea butuhkan saat ini. Tristan pun mengajak Alea, ia mengusap punggung tangan istrinya yang terasa gemetaran. Saat sampai di lantai bawah, Alea sontak memejamkan matanya. Tatkala pandangannya bertabrakan dengan sorot mata tajam ibu mertuanya, Alea dan Tristan berjalan mendekati keduanya. Alea benar-benar merasa sangat takut, bahkan rasa takutnya itu membuat perutnya kram. Putraku tidak akan kemana-mana, kau tidak perlu terlalu erat menggandengnya. Ketus Mama Saras menegur. Alea hendak melepaskan gandengan di tangan Tristan. Namun ia dilarang oleh suaminya dengan gelengan kepala. Maksud kamu apa, Tristan? Begitu cara kamu meminta kami datang? Ucap Papa Jaya dengan nada langsung tinggi. Lalu aku harus bagaimana? Tanya Tristan dengan tenang dan santai. Tristan, jangan lupa bahwa mama ini ibu kamu, orang yang melahirkan kamu. Kamu berani mengirim pesan kasar kepada mama hanya demi dia. Bentak Mama Saras seraya menunjuk Alea. Dia istriku, Ma. Dia menantu mama, menantu keluarga Kusuma. Tegur Tristan, masih dengan nada yang begitu tenang. Kamu gak malu, Tristan. Perempuan ini awalnya mau menghancurkan kamu. Dia mau berpura-pura menggoda dan merusak rumah tangga. Ucapan Papa Jaya terhenti karena Tristan. Rumah tangga siapa? Aku dan Linda, rumah tangga itu memang sudah hancur sejak lama. Dan Alea, dia bukan perempuan seperti pikiran Papa. Potong Tristan dengan cepat.
Tristan, kamu benar-benar menjadi anak yang kurang ajar. Apa begini cara istrimu mengajarimu? Tanya Mama Saras. Emosi Mama Saras sudah meledak-ledak saat mendapat telepon dari Tristan semalam. Putranya sendiri memarahinya hanya karena membuat tangan Alea terluka sedikit. Mama hanya melukai sedikit tangannya. Jika saja Mama hilang kendali, Mama bisa membunuhnya kemarin. Tambah Mama Saras dengan emosi semakin tinggi. Mama. Tegur Tristan dengan nada semakin tinggi. Sejak tadi ia menahan untuk tidak membentak sang mama, tapi pada akhirnya lepas juga. Apa, kamu mau melawan mama demi perempuan murahan ini? Tanya Mama Saras menunjuk Alea. Alea menangis. Ia menundukkan kepalanya tanpa berani menatap siapapun yang ada di sana. Alea menggenggam bajunya di bagian perut. Kram di perutnya semakin terasa saja, bahkan sejak semalam. Ma, dia istriku, kata Tristan penuh penekanan. Dan dia mama kamu, Tristan, wanita yang sudah melahirkan, membesarkan dan mendidik kamu sampai jadi seperti ini. Jadi begini balasanmu pada kami? Tanya Papa Jaya. Mama Saras mendekati Alea. Ia mengepalkan tangannya dengan perasaan benci yang semakin besar. Kamu benar wanita tidak tahu malu, wanita murahan dan perusak keluarga orang lain. Aku benar membencimu. Aku tidak akan pernah sudi menerimamu sebagai menantu. Bentak Mama Saras dengan mata berkaca-kaca dan syarat akan kebencian. Alea semakin menangis. Ia memejamkan matanya dengan rasa sakit yang kian bertambah. Alea memegangi tangan suaminya. Mas, perut aku sakit, au. Alea terus meringis. Sayang, hei, ada apa? Tanya Tristan lembut, tangannya mengusap-usap wajah cantik istrinya. Ah, Hicks, sakit, Mas. Ucap Alea semakin keras. Tristan hendak menggendong Alea, namun gerakannya langsung terhenti. Ketika melihat darah yang mengalir di paha dan terus ke bawah kaki istrinya. Sayang, tenanglah. Bisik Tristan lalu menggendong dan membawa Alea keluar rumah. Kedua orang tua Tristan sama terkejutnya dengan putra mereka tadi. Saat melihat darah di kaki Alea, Pa, apa wanita itu sedang hamil? Tanya Mama Saras, terlihat rasa takut di matanya. Entahlah, Ma. Jawab Papa Jaya pelan. Alea dilarikan ke rumah sakit usai mengalami pendarahan. Dokter mengatakan bahwa Alea tidak boleh banyak pikiran apalagi sampai tertekan. Riwayat keguguran membuat kandungan Alea menjadi lemah. Ya, Alea saat ini sedang mengandung. Usia kandungannya baru memasuki minggu keempat atau kurang lebih 1 bulan. Tristan begitu bahagia mengetahui bahwa istrinya benar-benar hamil kembali. Namun di sisi lain ia merasa sangat bersalah. Karena nyaris membahayakan calon anak mereka lagi. Kini Tristan sudah berada di dalam kamar periksa Alea. Menggenggam tangan istrinya dengan penuh senyuman dan sukacita. Sayang, kamu hamil lagi dan aku sangat bahagia. Ungkap Tristan. Alea mengangguk pelan.
Ia juga sangat bahagia mengetahui bahwa dirinya kembali hamil. Alea janji akan menjaga kandungannya dengan baik. Iya, Mas, aku juga bahagia. Aku akan menjaga anak kita dengan baik. Balas Alea pelan. Tristan bangkit dari duduknya. Ia mencium puncak kepala sang istri dengan penuh cinta dan kasih sayang. Maafin aku ya, sekali lagi aku hampir buat anak kita dalam bahaya. Bisik Tristan penuh rasa sesal. Alea mengusap rahang tegas suaminya dengan penuh kelembutan. Ia hanya tersenyum tanpa mau membalas kata-kata Tristan barusan. Suaminya tidak salah sama sekali. Mereka berdua sama tidak tahu bahwa saat ini dirinya sedang mengandung. Kamu nggak salah, Mas. Jangan minta maaf. Sekarang tugas kita adalah menjaga baby dengan baik dan penuh kasih sayang. Tutur Alea sambil mengusap-usap perutnya dengan tangan Tristan. Tristan dan Alea sama melempar senyuman bahagia. Mereka akan berjanji untuk menjaga anak mereka ini sampai lahir ke dunia. Dan membesarkannya dengan sepenuh hati. Ketika sedang asik merasakan kebahagiaan, tiba-tiba saja pintu kamar terbuka. Tampak seorang pria dan seorang gadis masuk dengan tergesa-gesa. Nona Alea. Panggil Aira buru-buru mendekati Alea. Alea menoleh, ia senang melihat Aira datang. Gadis itu datang pasti tahu dari Mondi tentang kondisinya saat ini. Nona, apa Anda baik-baik saja? Saya berlari dari apartemen maksudnya naik mobil. Saya buru-buru mau ke sini untuk menemui Nona. Ucap Aira panjang lebar. Aira terkekeh, ia cukup terhibur dengan kedatangan Aira. Dan melupakan kejadian yang terjadi di rumahnya pagi tadi. Sementara Mondi. Pria itu tanpa sadar tersenyum kecil mendengar ocehan bawel dari mulut Aira. Gadis itu benar-benar banyak bicara, dan setiap ucapannya mengandung lelucon bagi Mondi. Mondi yang sedang tersenyum langsung tersadar tatkala mendengar Tristan bicara padanya. Mon, kirimkan saja semua pekerjaan ya. Aku tidak bisa meninggalkan Alea sendiri di sini. Dokter bilang dia harus dirawat sampai besok, kata Tristan. Mondi mengangguk sopan. Saya sudah melakukannya, Pak. Lagi pula jadwal Anda hari ini kosong. Tapi lusa kita harus ke Bali. Jelas Mondi menyahut. Tristan manggut. Ia akan bekerja dari jauh karena tidak mau meninggalkan Alea sendirian. Nona, nanti saya temani Nona di sini ya. Ucap Aira dengan penuh senyuman. Nggak bisa, kamu nggak dengar tadi Tuan bicara. Mondi menyahuti ucapan Aira dengan cepat. Aira langsung kikuk, sementara Alea dan Tristan saling pandang sebentar. Baru kali ini mereka mendengar Mondi sampai segitu cepatnya menyahut. Tristan memilih untuk tidak ikut campur selama asistennya itu tidak berbuat salah padanya. Mungkin Aira dan Mondi memang punya urusan. Sayang, aku mau rujak. Pinta Alea tiba-tiba. Tristan menoleh. Iya, sayang, aku belikan ya, kamu di sini sama Aira. Sekalian aku akan ke rumah Mama. Balas Tristan mengangguk. Tristan akan menuruti ngidam pertama istrinya di kehamilan kedua ini. Selain membeli rujak, Tristan juga akan pergi ke rumah orang tuanya. Alea panik,
Ia memegang tangan Tristan seraya menggelengkan kepalanya berkali-kali. Tenang, sayang, aku janji akan cepat kembali, tutur Tristan sambil mencium kening dan kedua pipi Alea. Aira langsung mengalihkan pandangannya, dan tepat sekali matanya itu bertabrakan dengan sorot tajam Mondi. Aira tersenyum, sementara Mondi malah memutar bola matanya jengah dengan ekspresi wajah aneh. Dasar nyebelin. Gerutu Aira merubah senyuman menjadi cibiran. Mondi dan Tristan pun akhirnya pergi, meninggalkan Alea bersama Aira sementara. Sejujurnya Alea bisa saja menghubungi kakaknya, tapi ia tidak mau membuat Firda semakin repot. Hai, aku boleh tanya sesuatu nggak? Tanya Alea ragu-ragu. Aira mengangguk cepat. Boleh, ada apa Nona? Tanya Aira sopan. Kamu sama Pak Mondi itu punya masalah apa? Tanya Alea. Kalau kamu nggak mau jawab nggak apa-apa, Ai. Aku nggak akan maksa kok. Tambah Alea. Aira tersenyum. Jadi gini, Nona, dulu tuh saya nggak sengaja jatuhin Om Mondi. Sampai tulang punggungnya retak katanya. Saya pusing banget soalnya dia minta tanggung jawab. Jelas Aira dengan polos. Wajahnya menekuk di akhir kata. Saya nggak mau dilaporin ke polisi, makanya tetap di sini sampai Om Mondi sembuh. Tambah Aira, Alea menahan tawa, bisa-bisanya ada yang lebih polos dari dia. Ia saja yang mudah dikelabui oleh Tristan rasanya sudah polos sekali, tapi ada yang lebih polos. Alea manggut, ia tidak akan memberitahu apapun kepada Aira. Mungkin saja Mondi punya suatu rencana pada gadis itu, contohnya rencana menikah. Sabar ya, Ai, kalau tulang retak itu lama biasanya bisa sembuh. Kamu harus kuat di sini. Tutur Alea berpura-pura prihatin, padahal ia ingin sekali tertawa melihat kepolosan Aira. Alea yakin jika dirinya cerita pada Tristan, maka suaminya itu akan tertawa terbahak-bahak. Tristan sampai di rumah orang tuanya. Ia datang dengan perasaan kesal yang menggebu-gebu. Ada emosi, namun berusaha untuk ia redam. Tristan, kamu kesini. Hanya Mama Saras yang baru saja menuruni anak tangga. Tidak lama kemudian, Papa Jaya datang juga. Ia tampak masih marah kepada putranya yang lebih membela wanita lain daripada orang tuanya sendiri. Mau apa kamu kesini? Tanya Papa Jaya. Papa dan Mama tahu, kalian hampir menghilangkan nyawa calon anakku. Jawab Tristan dengan nada tinggi. Tristan, terus saja kamu kurang ajar. Kamu mau jadi anak durhaka, hah? Bentak Mama Saras. Aku tidak akan begini jika kalian bisa menghormati Alea seperti Alea menghormati kalian. Balas Tristan tegas. Tristan melangkah mendekati kedua orang tuanya yang masih menatapnya dengan penuh amarah. Aku tidak ingin mengatakan ini, tapi kalian memaksaku untuk melakukannya. Ucap Tristan pelan. Jangan pernah menganggapku sebagai putra kalian. Jika kalian tidak bisa menerima kehadiran Alea dan mengakuinya sebagai menantu keluarga ini, tambah Tristan dengan penuh penekanan. Bersambung.